pembelajaran di podcast perdana UPDSPF SD Negeri Mangasa. Nah, sebelum kita mulai diskusi atau berbincang-bincang singkat terkait dalam strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan, nama saya Purnamasari. Saya Rika Amalia. Saya Nurul Fadila Suwati. Saya Sri Ayu Handayani. Saya Rizka Manjur. Dan saya Samia Hardianti. Baik, kita mulai bincang-bincangnya. Pertama yaitu kita akan berbincang terkait 3 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Suntalada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Oke, pertama mungkin kita berbicara terkait Ingarsa Suntalada dari teman-teman sekalian. Oke, baik. Menurut artikel yang pernah saya baca dan saya pahami, Ingarsa Suntalada itu artinya seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya. Nah, baik itu sikap maupun pola pikirnya. Jadi, anak melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Jadi, kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi siswa kita. Jadi, maksudnya dalam hal ini kita sebagai guru harus selalu memberikan pengarahan dan mau menjelaskan agar siswa itu paham yang kita maksud. Begitu maksud saya. Berarti di sini guru sebagai teladan dalam teladan. Bisa kita berikan contoh konkretnya dalam kelas ini. Oke. Misalnya dalam lingkup sekolah saya ambil contoh misalnya kita sebagai seorang guru. Kan di sekolah ada yang namanya aturan. Aturan misalnya di sekolah itu aturannya jam 7.30 siswanya sudah dalam kelas. Nah, otomatis kita sebagai guru harus memberikan contoh yang lebih baik dari siswanya. Maksudnya kita harus datang lebih awal dan tidak datang terlambat. Jadi apa yang siswa lihat bisa juga siswa terapkan dengan apa yang dilihat oleh gurunya. Begitu. Ada dari teman-teman lain sekalian nanti ada contoh konkret yang lain. Sedangkan menurut jurnal yang pernah saya baca, penulisnya itu Subekhan dan Anissa tahun 2018, bahwa Ingarsa Suntalada artinya itu guru atau Pak Amung sebagai orang yang berpengetahuan memberikan contoh ke muridnya. Adapun contoh lainnya yang telah disebutkan dari PK itu tadi, yaitu kita sebagai mahasiswa PPD Prajabata ini itu ada dosen. Jadi dosen ini sebagai fasilitator kita, sebagai panutan kita yang mengikuti kita dan memberikan contoh bagi mahasiswanya. Jadi tadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu Ingarsa Suntalada. Nah, kita lanjut kepada topik filosofi yang kedua, yaitu Ing Madya Mangunkarsa. Yang lain bisa memberikan penjelasan atau mungkin contoh konkretnya juga. Mungkin saya bisa memberikan penjelasan tentang Ing Madya Mangunkarsa ini. Menurut apa yang telah saya baca berdasarkan jurnal, Ing Madya Mangunkarsa berarti berada di tengah-tengah, membangun kemauan dan niat. Ini berarti seorang pemimpin harus bisa membangun motivasi, memberikan semangat, dan menciptakan situasi yang kondusif untuk produktif. Dalam dunia pengajaran, semua yang Ing Madya Mangunkarsa berarti seorang guru atau pengajar harus mampu membangkitkan semangat, motivasi, dan kemauan siswa untuk belajar, karena itu adalah salah satu tugas guru dalam memberikan pengajaran. Mungkin itu dari saya. Oke, kita lanjut kepada filosofi yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani. Teman-teman sekalian mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu sih Tuturi Handayani itu? Baik, untuk makna yang ketiga dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu Tuturi Handayani, berdasarkan artikel yang saya baca yaitu Sugiarta tahun 2019. Di situ menjelaskan bahwa Tuturi Handayani ini berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama tuturi dan handayani. Tuturi artinya berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan tanggung jawab yang berdasarkan cinta dan kasih sayang tanpa ada kata pamrih dan jauh dari kata
manipulatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenangnya. Sedangkan untuk kata yang kedua yaitu Handayani berarti memberikan kebebasan dan memberikan kesempatan dengan penuh perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik kita ini atas inisiatifnya sendiri dan pengalamannya sendiri supaya mereka dapat berkembang sesuai dengan kualitas pribadinya. Seperti itu. Kita berikan contoh konkret dari studi Handayani itu sendiri. Baik, untuk contoh dari nilai karakter dari filosofi yang ketiga yaitu studi Handayani, yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan usahanya sendiri. Misalnya dalam proses pembelajaran, guru itu sebagai fasilitator mengarahkan kepada peserta didik untuk melakukan usahanya sendiri dalam mengerjakan soal-soal ataupun tugas-tugas yang diberikan. Jadi jika ada kesalahan, maka guru di sini berperan untuk memperbaiki agar kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik itu tidak melenceng jauh dari apa yang telah diperbuatnya, seperti itu. Berarti di sini guru sebagai fasilitator, sebagai pembantu dalam siswa memahami pemahaman soal-soal. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan contoh konkret yang lain. Baik, sebelum masuk ke contoh konkret, saya ingin sedikit menambahkan dari penjelasan dari saudari Nia tadi. Nah, sedikit tambahkan juga menurut jurnal yang pernah saya baca, yaitu Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisnya itu Suyanto tahun 2012 dengan judul Implementasi Studi Handayani dalam Pembelajaran di Era Globalisasi, yaitu menekankan peran guru sebagai motivator, fasilitator, pengarah, dan pembimbing. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa peserta didik dalam studi Handayani mengajarkan peserta didik untuk menghargai, menghormati, dan menjadikan guru sebagai panutan. Contohnya ketika guru menjelaskan kepada peserta didik, namun peserta didik tidak memperhatikan dengan baik. Nah, di sini guru mampu memberikan sanksi berupa teguran dan sebuah motivasi untuk siswa untuk tetap fokus pada proses pembelajaran. Nah, itulah ketiga makna filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara beserta dengan contoh konkretnya yang kita temui sehari-hari dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik, kita harus mengetahui bagaimana itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dari teman-teman sekalian mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu kodrat alam. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu kodrat alam. Jadi mendidik sesuai kodrat alam maksudnya di sini kodrat alam yang mengacu pemahaman tentang fitrah manusia dan keberadaannya sebagai bagian dari alam semesta, sehingga pendidikan perlu mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kepedulian lingkungan, dan rasa berhubungan dengan alam. Jadi itu adalah kodrat alam. Berarti berhubungan dengan bagaimana mengajarkan keadilan, kepedulian terhadap lingkungan, dan rasa terhubung dengan alam. Nah, selanjutnya kita masuk pada kodrat zaman. Mas kalian mungkin bisa menjelaskan bagaimana itu kodrat zaman. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Menurut jurnal yang pernah saya baca yang ditulis oleh Marina Tarigan dan kawan-kawan tahun 2022 volume 3, bahwasanya itu kodrat zaman artinya itu berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa anak-anak itu memiliki sifat dan karakternya yang mereka terus bawa di kehidupannya. Jadi mereka itu tidak bisa terlepas dari karakter tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa kodrat zaman ini anak-anak ini sebagai sifat dasar yang dimiliki ini kita tidak bisa hapus. Jadi kita sebagai guru harusnya mengarahkan dan membimbing mereka agar sifat baiknya ini
dapat ditunjukkan. Baik, itulah penjelasan dan pemahaman terkait bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, untuk mengimplementasikan pendidikan tersebut, kita memerlukan strategi. Nah, dalam penerapannya, bagaimana sih strategi itu menurut teman-teman sekalian? Oke, untuk yang strategi yang pertama itu bagaimana penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini adalah pembelajaran di mana peserta didik itu aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini kita memprioritaskan bagaimana kebutuhan belajar dari peserta didik itu, baik dari kesiapan belajar peserta didik, minat belajar maupun profil belajar peserta didik itu sendiri. Yang berpusat pada peserta didik. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan strategi ya dalam mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Strategi selanjutnya yaitu bersikap adil kepada peserta didik. Menurut saya ini berarti seorang guru harus bisa memberikan perlakuan yang sama kepada peserta didik berdasarkan kemampuan belajar, minat belajar, karakter, dan sebagainya. Contohnya, apabila dalam pembagian kelompok, guru harus memetakan peserta didik berdasarkan karakter dan tingkat kemampuan peserta didik. Apabila peserta didik memiliki kemampuan yang rendah, maka guru harus memberikan perhatian yang lebih kepada murid tersebut dibandingkan dengan murid yang memiliki kemampuan yang sudah dibilang sudah mampu, sehingga guru harus hanya memberikan pengarahan saja. Mungkin itu menurut saya. Nah, sedikit tambahan strategi juga dari saya, yaitu kita juga harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, selain itu kita juga harus melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik peserta didik. Contohnya, guru memberikan variasi dalam pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baiklah, itulah strategi yang dapat kita ambil dalam mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian sebagai guru kita juga harus adil, kemudian pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tak lupa pula kita memperhatikan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.